Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ayub adalah seorang nabi yang terkenal dengan kesabarannya atas ujian dari Allah. Kesabaran Nabi Ayub Allah uji mulai dari kerajaan, kekayaan, keluarga, hingga penyakit yang ia derita. Penyakit yang Nabi Ayub alami bukan penyakit biasa. Penyakit tersebut sampai menggerogoti daging beliau, hingga tubuh Nabi Ayub menjadi sangat kurus dan sangat lemah. Dalam keterpurukan itu, beliau pun ditinggalkan oleh anak dan istrinya sendiri. Saksi Imaji. Saya muliakan, Nabi Ayub ini adalah permisalan untuk kesabaran. Ibadahnya luar biasa. Sebelum kejadian ini nih, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Nabi Ayub ini orang dengan nasib yang luar biasa bagusnya. Nasib yang indah. Mukanya cakep, badannya sehat, kuat, punya istri beberapa orang, punya anak beberapa orang, anaknya lucu-lucu, cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik, istrinya juga begitu cantik-cantik. Kemudian lagi hartanya alhamdulillah melimpah ruah, kerja gak susah. Nabi Ayub ini punya harta, punya rumah, punya pasangan, punya anak, ditambah ibadah yang luar biasa. Allah banggain ibadahnya Nabi Ayub di antara para malaikat. Kata Allah, lihatin tuh hambaku Ayub, Masya Allah, ibadahnya luar biasa, penuh syukur kepadaku. Kata malaikat, iya ya Allah, Masya Allah. Kecuali si iblis protes. Ini kalau ada orang modelnya protesan, suudonan, ini kayak siapa nih? Kata iblis gini, iyalah. Ya iyalah ya Allah. Dia pasti aja ibadahnya hebat, ibadahnya bagus, kagak ada yang dipikirin. Semua mau dia punya, gitu ya. Ini yang suka janji-janji, ya Allah kalau saya udah kawin ya Allah, saya akan ibadah lebih rajin ya Allah. Jangan begitu ya. Sekarang keadaan kita yang sekarang, tuh dibenerin, dibagusin ibadahnya. Jangan tunda-tunda, nunggu-nunggu kalau begini dia akan begini gitu ya. Gak ada. Yang sekarang siapapun kita harus menjadi hamba Allah yang solehah. Nabi Ayub digituin tuh sama si iblis. Ya pasti, lagian ya Allah, engkau kagumi kesyukurannya. Ya iyalah, dia bersyukur, semuanya dia punya, semuanya dia ada. Lain urusan kalau dia jadi miskin. Allah mau tunjukin sama si iblis bahwa hambaku tidak terpengaruh dengan materi. Mudah-mudahan kita jadi kayak begitu. Orang-orang yang dalam keadaan miskin tahan, dalam keadaan kaya juga tahan. Karena ada orang yang gak tahanan. Ada yang gak tahan miskin, begitu miskin jadi jahat. Ya kan gitu ya? Ada juga yang gak tahan kaya, begitu kaya jadi jahat. Yang korupsi itu udah kaya atau masih miskin? Udah kaya, korupsi. Yang maling ayam kaya apa miskin? Miskin. Nah itu kan masalahnya bukan sama kaya sama miskin, tapi masalah ketahanan diri, masalah kesabaran terhadap kemiskinan. Maka teman-teman saudaraku sekalian, nggak ada alasan memperbolehkan kita untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Semuanya masalahnya sama hati. Kalau hati kita benar, kita jadi hamba Allah yang solehah, selalu pasti jadi benar. Ya jangan bilang dia istri yang solehah. Iya iyalah, lakinya soleh. Kalau lakinya gak soleh lain lagi. Itu nih, ini ucapan mirip-mirip sama gitu. Teman-teman saudaraku sekalian, enggak masalah suaminya siapa, seorang perempuan yang solehah pasti akan solehah. Gitu. Masalahnya ada pada ketahanan diri, saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu. Pengendalian diri dari melakukan sesuatu dengan mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan memiliki ketahanan diri tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah mau tunjukin bahwa hambanya nih Ayub nih bukan model seperti yang difitnahkan oleh iblis tadi nih.
Katanya Allah, yuk kita lihat. Ibu-ibu, teman-teman, saudaraku sekalian yang saya muliakan, hartanya Nabi Ayub dihancurkan Allah Subhanahu wa taala hanya dalam beberapa waktu aja. Yang satu kebakaran, yang satu kebanjiran, yang satu kebangkrutan, yang satu wah pokoknya habis set. Hanya dalam waktu beberapa hari aja Ayub yang asalnya adalah seorang laki-laki mapan, seorang laki-laki kaya, kemudian menjadi seorang laki-laki yang miskin papa. Miskin. Allah tuh mau bikin ngebalikinnya gampang bener, gitu ya. Allah balikin keadaan orang gampang bener loh ibu-ibu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Amin. Dibalikin sama Allah SWT keadaannya set dari kaya ke miskin. Nah, semudah membalik telapak tangan bagi kita di sisi Allah SWT. Makanya yang jadi kaya jangan ngandelin kekayaan. Yang miskin jangan suka bilang kalau aja saya kaya saya akan. Nah, jangan begitu. Dah, siapapun kita berusaha untuk menjadi baik insya Allah. Amin. Saudaraku sekalian, akhirnya kemudian Nabi Ayub dibikin miskin. Ketika dalam keadaan miskin tersebut, nggak ada yang berkurang dari ibadahnya Nabi Ayub. Nggak ada yang berkurang dari senyumnya Nabi Ayub. Nggak ada yang berkurang dari syukurnya Nabi Ayub. Allah kemudian nanya sama iblis, gimana iblis? Kenapa dia ya Allah ya? Tunggu ya Rob, disamperin sama iblis. Lagi Nabi Ayub sholat, ibadah, samperin sama iblis. Yub, kamu kenapa masih sholat juga Yub? Ma Allah udah dibangkrutin, udah dihabisin, udah dimiskinin. Apa katanya Nabi Ayub alaihissalam? Harta semuanya miliknya Allah, semuanya kembali kepada Allah. Aku jadi kaya alhamdulillah, bisa sedekah, bisa berbuat baik. Aku jadi miskin alhamdulillah, hisabnya gak kepanjangan ntar di akhirat. Enak ya. Orang kalau solehah tuh enak, mikirnya kayak begitu. Kalau orang gak soleh, waduh ruwet nih. Dikasih kaya salah, dikasih miskin segala. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian dia bilang, apapun keadaan saya, lakal hamd ala dzalik. Makasih ya Allah atas seindah-indah keadaan yang kau karuniakan. Jadi dikasih miskin masih menganggapnya sebagai seindah-indah keadaan yang kau karuniakan. Nah, kita mau ngikutin nih Nabi Ayub nih ya. Dikasih apa aja, alhamdulillah. Dompet hilang, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah atas seindah-indah keadaan. Yang ada repot saja bukan indah. Tunggu dulu. Mungkin Allah sedang akan membersihkanmu dari harta yang haram. Mungkin ada yang syubhat, ada yang haram, bikin petaka tuh kalau ada di dompet kita. Bisa jadi. Ya kan ya? Melihat sisi positif dalam segala keadaan, teman-teman sekalian. Mungkin habis itu nanti mau digantikan Allah dengan yang lebih baik rizkinya, yang lebih halal, yang lebih bagus, yang lebih indah. Maka di saat kita dapat keadaan yang gak mengenakan dari hilangnya harta yang kita punya, lakal hamd ala dzalik, ya Allah terima kasih atas seindah-indah keadaan yang kau karuniakan kepadaku. Iblisnya putus asa. Ditanya sama Allah, gimana iblis? Masalahnya emang sama harta ya Allah. Seindah-indah harta itu kan anak. Gak enak ya si iblis nih ya. Kita masih ngelihat dia emang baik-baik aja karena musibahnya tuh mah harta, bukan sama orang. Kalau orang tuh kan lain masalahnya, sayangnya masuk ke hati. Kalau harta buat orang-orang kekasihnya Allah itu cuman adanya di tangan, nggak nyampe ke hati. Itu para ulama salah satu doa mereka, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia cukup di tangan kami aja, jangan kau masukkan dunia di dalam hati kami. Gitu. Kalau dunia nggak masuk di hati, nggak sampai bikin sakit hati. Gitu ya.
Sampai ada orang bangun toko lebih laku, dia kemudian pergi ke dukun. Ini yang begini-begini dunianya masuk sampai ke hati. Tapi kalau dunianya nggak masuk sampai ke hati, nggak ada sakit hatinya, biasa-biasa aja. Kan gitu ya. Ada harta yang hilang, cuman yang di tangan aja kok, gitu, nggak jadi masalah. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian katanya Allah, coba kita lihat, dikasih wabah, dikasih penyakit menular di antara keluarganya Nabi Ayub. Anaknya mati semua. Berapa banyak? Lebih dari 10 orang mati, atu. Sisa berapa? 0. Kebayang gak sih? Allah tuh kalau mau ngasih ujian kepada hambanya. Kenapa kok nabi-nabi ini kalau saya perhatikan kalau dikasih ujian ekstrim, iya kan? Kenapa? Buat ngasih pelajaran. Wa dzikra lil abidin, kata Allah gitu. Buat ngasih peringatan kepada hamba-hambanya yang ahli ibadah. Jadi kita kalau kemudian ada dikasih ujian, kita bilang, ya Allah, yang disisain sama Allah masih jauh lebih banyak daripada yang dia ambil. Kita kalau kehilangan dompet, alhamdulillah dompet doang yang hilang. Rumah masih ada, ya kan gitu ya? Yang lain-lain masih ada. Selalu kita kalau dikasih ujian sama Allah, yang diambil sama yang disisain masih banyakan yang disisain. Coba perhatiin. Makanya katanya Sayyidina Umar bin Khattab, kamu kalau dikasih ujian dunia harus ingat bahwa yang disisakan oleh Allah SWT jauh lebih banyak daripada yang dia ambil dari kita. Teman-teman saudaraku sekalian, Nabi Allah Ayub dikasih ujian dari harta melimpah ruah menjadi 0. Nggak punya sama sekali. Sampai buat makan sehari-hari aja susah, sampai habis bener-bener. Bersama dengan itu dikasih penyakit, ngabisin semua dari anak-anak beliau. Istrinya nggak tahan, udah anaknya mati, hartanya kagak ada. Akhirnya kemudian ada yang minta cerai, ada yang meninggal, gitu ya. Banyakannya minta cerai, kecuali 1 orang istri aja. 1 orang istri yang bertahan. Siapa namanya? Rahmah. Nah, saya tahu nih istrinya nih. Kalau istri-istri yang minta cerai siapa namanya? Kagak kenal. Karena saya suka mempelajarinya yang soleh-solehahnya aja, iya nggak? Kita nggak perlu tahu siapa yang nggak solehah, tapi kita perlu kenalan sama yang solehah. Ini yang solehah namanya Sayyidah Rahmah, Siti Rahmah, namanya Rahmah. Rahmah ini adalah cucu dari Sayyidina Yusuf alaihissalam dalam pernikahannya dengan Sayyidah Zulaikha. Siti Zulaikha itu kawin sama Nabi Yusuf alaihissalam, punya anak, gitu ya. Kemudian anaknya tersebut punya anak perempuan namanya Siti Rahmah yang menikah dengan Nabi Allah Ayub. Dan dia tuh emang yang namanya doa kakek-kakek itu jangan diremehkan. Doa orang tua itu jangan diremehkan. Sehingga nih perempuan di antara istri-istri Nabi Ayub yang enggak tahan hatinya untuk minta cerai dan meninggalkan Nabi Ayub, dia satu-satunya yang tahan. Barangkali salah satu sebabnya adalah karena doa dari nenek kakeknya, gitu ya. Dan yaitu adalah Sayyidah Siti Zulaikha dengan Nabi Allah Yusuf semasa hidup mereka. Kita makanya kalau doa itu jangan sampai lepas dari mendoakan keturunan-keturunan kita. Ya Allah, sayangi saya, anak-anak saya, keturunan saya, Allah. Rabbi ja'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati. Nah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam doanya, ya Allah jadikan saya orang yang bisa mendirikan salat. Saya doang enggak, wa min dzurriyyati, dan semua anak keturunan saya, ya Allah. Anak keturunan sampai cucu-cucu. Nah kan belum tentu kita punya cucu. Ya udah doa aja dulu. Sehingga kalau nanti ada cucunya udah siap jadi anak soleh. Kan gitu ya? Ke bawah-bawah kita gitu. Ya ampun Ustazah, masa sih kita mau ngedoain anak kawin aja belum? Gak apa-apa, didoain aja dulu. Saya gitu, saya kalau doain anak-anak saya. Mana anak-anaknya? Belum ada. Tapi seenggaknya kalau nanti mereka ada, mereka sudah siap untuk menjadi orang-orang soleh dengan berkah doa orang tuanya. Kan begitu? Teman-teman sekalian, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
doa Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati dari sebelum beliau punya anak. Ya udah doain, bukan cuma anak, sampai cucu, sampai keturunan ke bawah. Makanya jangan berhenti mendoakan keluarga kita, bahkan anak cucu kita dari sejak sekarang. Itu hasilnya nanti itu. Di antara istri-istrinya Nabi Ayub yang gak tahan, ada yang tahan, yaitu Sayyidah Rahmah atau Siti Rahmah ini. Barangkali seperti yang tadi saya bilang adalah disebabkan keberkahan doa para orang-orang tuanya di masa lampau. Gitu. Satu doang nih yang bertahan, miskin, gak punya apa-apa. Segitunya nguburin anak satu, Nabi Ayub sedih. Tapi habis itu alhamdulillah ala kulli hal. Tiap dengar kabar anakmu yang satu lagi meninggal dunia, alhamdulillah ala kulli hal. Hampir tiap hari nguburin anak atu. Gitu ya, makanya ya, kalau lagi datang musibah berat-berat kita ingetin, ya Allah, Nabi Ayub sabarnya luar biasa, nunjukin kepada kita caranya ngadepin ujian. Alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Sehingga sekalian, ibadah gak kurang, syukur gak kurang. Tiap keadaan apa aja, ya Allah terima kasih atas keadaan indah yang kau berikan. Terima kasih atas seindah-indah keadaan. Gimana iblis? Iblisnya nyamperin Nabi Ayub. Yub, kenapa sih Yub masih ibadah aja Yub? Bukannya anak udah pada habis Yub. Katanya Nabi Ayub, alhamdulillah. Maksudnya gimana Yub? Mereka di sisi Allah pasti jauh lebih bahagia. Gitu ya, luar biasa bener ya Nabi Ayub. Allah memberikan seindah-indah keadaan kepada mereka dan seindah-indah keadaan kepada saya. Saya juga emang lagi kesulitan menafkahi, jadinya sekarang anak-anak gak ada. Alhamdulillah, dinikmatin, disenengin, dikasih rizki langsung sama Allah. Apa yang gak saya syukuri? Iblisnya iya juga sih ya. Ini kan kalau kita mau nyari sisi-sisi positif dalam setiap keadaan yang paling gak enak sekalipun pasti ketemu teman-teman. Masalahnya tinggal sudut pandang, mau ngelihat kemana gitu. Masalahnya ada pada keindahan memandang segala sesuatu. Demikian kisah Nabi Ayub. Banyak hikmah yang patut kita ambil dari kisah tersebut, salah satunya adalah kesabaran. Dalam dunia ini, pasti akan ada ujian dari Allah kepada hambanya, baik ujian kenikmatan maupun musibah. Apapun ujian yang Allah berikan, sabar adalah kunci dari ujian itu. Semakin kita bersabar maka semakin mudah diri kita dalam menyelesaikannya. Bersabarlah, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.